Distance Parade atau parade jarak jauh. Masih ingat yang selama 5 hari berturut-turut dari tanggal 27 April sampai dengan 1 Mei kemarin itu tayang live on YouTube. Distance Parade ini menghadirkan 40 karya seniman tari dari beragam wilayah di Indonesia. Distance Parade ini merupakan gaweannya Yayasan Seni Tari Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebuah parade jarak jauh yang menawarkan pertunjukan daring. Parade tari jarak jauh ini merupakan siasat baru merespon situasi mewabahnya COVID-19, sekaligus sebagai dukungan kepada para penari juga koreografer agar tetap berkarya walau berhadapan dengan pembatasan sosial. Kalian masih bisa menonton 40 karya tari dari 40 seniman tari Indonesia ini, termasuk saya, di kanal YouTube budaya saya. Distance Parade ini dibingkai dalam tema yang kontekstual dengan situasi saat ini, di mana muncul hal-hal baru saat tubuh diperhadapkan pada pembatasan sosial dan juga digital. Ada keterikatan antara sosial dan personal. Bukan hanya itu, sensibilitas terhadap tubuh, ruang, dan hubungan personal komunal pun menjadi berubah. Rumah sebagai ruang personal kini memiliki makna sosial yang berbeda. Distance Parade ini seolah menjadi iklim baru dunia tari Indonesia. Berbagai karya baru koreografer tanah air Indonesia dalam kondisi ketidakpastian dari pandemi COVID-19 ini melahirkan berbagai tawaran baru, baik secara konsep, tampilan visual, teknik gerak, dan berbagai hal yang dikemas dalam balutan artistik sebuah karya tari yang menunjukkan aura zaman milenial yang bergelimang teknologi canggih dan dapat menjadi virus imaji positif dalam karya-karya cipta mereka, juga proses para koreografer muda di Indonesia. Semakin hari, dunia tari Indonesia ini terus menggeliat. Semangat berkarya generasi muda tari Indonesia saat ini sangat membutuhkan wadah atau ruang untuk menuangkan ide-ide kreatif yang semakin hari semakin berkembang, dan itu sangat pesat. Seolah hal ini terjawabkan oleh Distance Parade. Secara pribadi, Distance Parade ini menjadi semangat baru untuk saya. Motivasi diri untuk bangkit lagi berproses dan melewati pembatasan sosial yang kita belum tahu ini akan sampai kapan. Di Palu dan Sulawesi Tengah sendiri, kebanyakan para koreo itu akan berproses dan mulai menggarap karyanya ketika ada event tari rutin, seperti Parade Tari. Ini program rutin tahunan Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian ada FLS 2N. Ini program rutin juga khusus untuk pelajar dari Kemendikbud. Atau gelaran rutin Pemda, semisal gelar budaya daerah atau pekan budaya daerah atau apalah namanya. Sementara untuk ranah kampus, biasanya proses mulai kelihatan kalau ada 3 agenda penting sanggar kampusnya, seperti pengukuhan anggota baru, acara tahunannya, sampai dengan perayaan ulang tahun sanggar kampusnya. Jadi, baik koreografer ataupun penari kampus maupun non-kampus itu berprosesnya nanti pas ada momen aja, dan ini real terjadi di Sulawesi Tengah. Hampir tak pernah dijumpai ada koreografer mau mementaskan karyanya di luar dari momen-momen yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak heran jika diskusi-diskusi tari tak pernah terjadi bagi pelaku tarinya itu sendiri akibat proses momentum ini tadi. Justru biasanya diskusi-diskusi tari malah dilakukan oleh orang-orang non-tari. Ini kan lucu, miris banget. Komunikasi antar koreo pun bukan pada ranah ketubuhan, artistik tubuh, tapi pada per project, sehingga ketika terjadi pembatasan sosial besar-besaran seperti saat ini, mereka ini paling berdampak. Berdampaknya bukan hanya pada ekonomi ya, tapi pada efektivitas tubuh dan pencapaian inovasi gerak untuk proses-proses mereka. Karena pemikiran yang hadir adalah kehilangan proyek karena corona, tak ada pemasukan, tak ada job, tidak ada panggilan nari. Nah, ada lagi nih yang aneh. Biasanya mereka rajin posting momen-momen menari dengan caption kangen nari. Seperti itu ya.
ya cukup dikangenin aja ternyata, tidak sampai pada pemikiran mau bikin sesuatu atau karya pendek di rumah aja yang bisa ditayangkan di media sosial mereka sendiri, bisa live atau typing. Ya ternyata tidak juga. Jadinya secara pribadi saya bingung menafsirkan batasan mereka menari atau menggarap karya ini seperti apa dan sejauh apa jangkauannya. Sebenarnya di masa pandemik ini, komunikasi sesama pelaku tari itu tidak boleh terputus. Selain bisa bertanya kabar, kita jadi tahu informasi atau perkembangan apa sih yang sedang terjadi di dunia tari kita. Terus bisa menjadi penyemangat untuk berproses kecil-kecilan dulu. Sebenarnya mereka ini bisa loh, hanya tidak punya keberanian untuk memulai. Makanya yaitu tadi, pentingnya komunikasi agar pencapaian dari seorang koreografer itu tetap bisa dia lakukan meskipun di rumah aja. Oke, guys, cukup sekian dulu obrolan saya episode ini. Sekedar mengingatkan kalau misalnya di antara para koreografer atau penari yang ingin mengajak kolaborasi tari bersama saya selama masa pandemik di rumah aja ini, itu boleh banget hubungi saya via Instagram @iinainar, atau kalian juga mau lihat-lihat beberapa karya saya di YouTube, bisa searching Iin Ainar Lawide. Tapi jangan lupa di subscribe, di like juga. Oke, kita masih akan membahas soal tari di banyak episode lainnya nanti yang lebih memberikan informasi-informasi up to date, dan saya akan berusaha mengajak untuk salah satu narasumber bisa ngobrol di sini. Jadi sampai ketemu di ngobras berikutnya ya. Always listening and making happy. Saya Iin pamit. Bye bye.